Dan adik saya ini dia terkenal di TikToknya itu Casper. Awal mula kami join bisnis, semuanya lancar, tidak terjadi apa-apa. Dan masalahnya mulai muncul ketika adik saya itu mulai mengenal TikTok. Setelah dia sahur berapa lama, dia itu ketagihan. Akhirnya dia sahur seperti TikTok Universe, TU, mulai menyawar yang besar-besar begitu. Dan setelah dia sahur, dan nama dia itu semakin naik dan terkenal gitu. Akhirnya di TikTok itu seperti kayak ada oknum-oknum tertentu mulai mendekati dia, mulai DM dia untuk ajak masuk agensi-agensi. Tapi menurut informasi saya dapat, dia menolak agensi-agensi karena dia mau secara individual. Dia mulai terjerumus. Adik saya ini orangnya dia itu baik banget dan orangnya royal, suka membantu orang, tidak enakan. Kalau dia dimintai tolong dia tidak bisa menolak. Itu kelemahannya dia. Ketika oknum itu mulai mendekati dia dan mulai meminta tolong kepada adik saya, jika ada PK-PK, mereka selalu hubungi untuk minta tolong untuk sahur-sahur di room dia gitu. Akhirnya uang kita itu masuk hingga puluhan miliar ke dia. Dan sampai akhirnya pada puncaknya, akhirnya uang itu kan dibawa sahur kan hilang ya. Dia ke Bali, sudah mencoba untuk dua kali. Dia bilang, saya sudah salah jalan, saya mau minta maaf, saya sudah salah jalan. Uang itu selama ini dia tidak digunakan untuk bisnis. Sampai bersujud-sujud. Akhirnya di malam itu, saya dan istri saya juga nangis. Kenapa kok cobaannya datang dari adik sendiri gitu loh. Uang segitu yang kita kumpulin selama 17 tahun itu hilang begitu saja. Benar-benar hancur. Saya waktu nyetir mobil itu sambil nangis, tidak bisa dikontrol lagi. Istri saya bilang, berhenti dulu Beb. Setelah saya berhenti, saya juga gak tahu. Ternyata saya berhenti pas di belakang itu ada masjid. Tiba-tiba suara azan terdengar gitu. Ketika saya mendengar suara azan itu, semua masalah yang tiba-tiba datang itu hilang gitu loh. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Padahal saya sedang hancur hati saya. Tapi ketika dengar suara azan, saya benar-benar tenang. Dan waktu itu saya bilang sama istri saya, Beb, selama ini, perasaan ini yang selama ini aku cari gitu loh. Saya bilang sama istri saya, Beb, tolong ajari aku Islam Beb, aku bilang. Habis itu, udahlah, kita besok pulang aja ke Jakarta untuk selesaikan masalah kita di Jakarta. Terus paginya adik saya, dia WA di grup keluarga. Dia pamit, maafkan saya sudah menghancurkan keluarga, sudah menghancurkan teman-teman. Dan dia memberitahu kami posisi dia di parkiran sebuah mall. Saya dan istri saya, saat itu posisi kami berdua paling dekat dengan mall itu. Kami putar balik, mengejar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ternyata setelah saya sampai sana, saya hanya menemukan mobilnya. Orangnya sudah tidak ada. Di situ saya dan istri saya nangis histeris sambil mencari-cari dan security menginfokan sudah terjadi kok, sudah terjadi. Dia bilang korbannya sudah dia bilang. Itu adiknya Koko? Iya. Yang saya mau sampaikan, masalah ini sudah terjadi di bulan Juni 2024. Semakin saya mau berusaha melupakan, saya tidak tahu mengapa adik saya itu muncul di mimpiku terus gitu loh. Akhirnya saya memutuskan sepertinya adik saya akan menyuruh saya untuk memberitahu orang banyak gitu loh. Jangan sampai ada Casper berikutnya seperti adik saya. Sekarang kasus itu di TikTok rame banget. Orang-orang yang pernah di-gift sama adik saya mengetawakan, menghujat. Ya, saya menyampaikan ini, semoga info ini bisa sampai ke orang-orang itu dan dibukakan hatinya. Pertama, Ahilman sangat bersyukur mengenal Ko Muaz, Cici, Sylvia. Beliau sejak bertemu dengan kami di Bekasi, mungkin ini menata hati yang keberapa kali ya kita ketemu. Dan setiap menata hati beliau hadir. Di Jakarta, di Bogor, di Bandung. Tidak pernah tertinggal. Dan Ahilman melihat itu kesungguhan untuk seseorang yang sedang ingin lebih tahu tentang Islam. Bersyukurlah kita yang diberikan hidayah oleh Allah. Bersyukurlah kita yang masih dipeluk, digenggam dengan hidayah Islam. Itu nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Hari ini kita semua belajar banyak dalam hidup. Ko Muaz harus ngalamin fase kehilangan ada yang dicintai, harus kehilangan harta yang dimiliki. Dan ingat, makin beriman seseorang, makin berat ujiannya. Makin beriman seseorang, makin besar masalah yang datang dalam hidupnya. Tapi karena dia punya iman,
Maka seberat apapun ujian, dia akan tenang melihatnya. Dia akan tegar, akan kuat. Kenapa? Karena iman kekuatannya, Allah sandarannya. Kita boleh kehilangan apapun, asalkan jangan pernah kehilangan iman di hati kita. Kita boleh diuji dengan apapun, asalkan Allah membersamai kita. Yang hadir siang ini sedang diuji dengan ujian masing-masing. Ada yang sedang diuji dengan pasangannya, ada yang sedang diuji dengan keluarga besarnya, ada yang sedang diuji dengan orang tuanya, ada yang sedang diuji dengan hutang piutang dalam hidupnya. Apapun itu, semua akan terasa ringan kalau ada Allah di hati kita. Teruslah bersandar kepada Allah, teruslah berharap kepada Allah. Jangan pernah hidupmu gara-gara satu masalah yang sedang engkau hadapi. Seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, pada akhirnya akan selesai sebagaimana Allah menyelesaikan masalahmu sebelum ini. Kadang Allah menempatkanmu pada satu keadaan yang sulit. Kadang Allah menempatkanmu pada keadaan yang terendah. Kenapa? Karena titik terendah itu adalah titik terindah. Ketika engkau terjatuh, engkau ada di bawah. Bukankah saat engkau bersujud, engkau ada di bawah? Bukankah saat engkau sulit, engkau lebih dekat dengan Allah? Bukankah saat engkau sakit, engkau lebih yakin bahwa yang tidak akan pergi meninggalkan kita hanya Allah? Manusia berpotensi nyakitin kita. Bahkan orang terdekat sering jadi luka yang paling berat untuk kita. Maka sepulang dari sini, ini bulan Ramadan, kuatkan hati, back to Allah, kembali ke Allah. Kalau dengan datangnya bulan Ramadan tidak membuat kita dekat dengan Allah, butuh bulan apa lagi yang Allah hadirkan untuk kita? Kita tidak tahu apakah tahun depan masih diberikan lagi kesempatan Ramadan atau tidak. Berapa banyak ada di antara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama dengan orang yang kita cinta, tapi mungkin Ramadan tahun ini sudah tak lagi bersama dengan orang yang kita cinta. Maka teman-teman sekalian, teruslah mendekat kepada Allah, teruslah berharap kepada Allah. Ko Muaz, Cici, dan semua yang sedang diberikan kesempatan atas nikmatnya Islam, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semua yang hadir, yang sudah diberikan dari sejak kecil, bahkan dari sejak lahir dengan hidayah Islam, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan ada Allah bersama kita. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang.